Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku wong ternak semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan wong ternak di sini, sedulur. Halo sedulurku, pada kesempatan pagi hari ini kita mau bahas tentang masalah persiapan domba atau indukan domba yang mau melahirkan ya. Jadi apa yang harus kita siapkan? Mari kita belajar bareng. Karena ini juga berdasarkan pengalamannya wong ternak yang sudah terjadi. Wah, ini sangat riuh ramai sekali ya sedulur. Karena ini baru diberi pakan. Ini saya berada di kandangnya domba Ria, di kandangnya teman saya Pak Komo. Ini ada Pak Tri selaku ABK kandang. Wah, bapaknya ini paling jos kalau meracik pakan ya ini. Oke teman-teman semua, jadi ini yang mau saya infokan. Kalau teman-teman semua punya domba betina yang baru bunting dan buntingnya itu sudah besar ya sedulur, itu sedulur usahakan pisah lur. Jadi menjelang kelahiran itu diusahakan dipisah, disendirikan. Jangan digabung di yang hamil-hamil ini lur. Dikhawatirkan nanti kalau pas posisi dia itu beranak, kita nggak tahu, itu takutnya apa lur? Takutnya nanti pas brojol akhirnya kepidak-pidak lur. Kepidak-pidak dengan induk-indukan yang lain. Itu yang pertama, itu yang khawatirkan nanti malah mati eman-eman, karena kita sudah nunggu lama, kurang lebih hampir 5 bulanan ya lur. Jadi perlu kita sendirikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sedulur semua, itu adalah masalah induk yang nanti tidak mengenali anaknya. Kenapa kok tidak mengenali anaknya? Itu karena ketika ada induk betina yang melahirkan, terus nanti biasanya yang betina-betina yang lain, induk-induk yang lain itu pasti akan mendekati lur. Mendekati untuk melu ngambus, melu mencium-cium atau menjilat-jilat itu si cempe tadi yang baru lahir. Sehingga induk asli tadi tidak mengenali baunya si cempe. Akhirnya terus tidak diakui. Ketika cempe sudah bisa berdiri mau nyusu, nah itu biasanya ora gelem itu loh, ora gelem apa nyusoni, seperti itu. Itu yang kedua ya lur. Jadi memang harus dipisah tadi memang penting seperti itu. Kemudian yang ketiga sedulur, nanti pas domba betina itu posisinya lahiran di area si area dengan betina-betina yang bunting, itu kebanyakan cempenya itu juga bingungnya kenapa? Ketika dia mau nyusu, seperti pas proses pemberian makan seperti ini, cempe mau nyusu itu bingung mau cari induknya itu yang mana, karena kan dia baru lahir toh lur. Akhirnya wah, mbokku sing ngendi iki, mbokku kan seperti itu. Itu salah satu caranya kenapa kok kita harus memisahkan antara betina bunting dengan betina yang mau melahirkan tadi ya, dan yang sudah melahirkan. Kalau kapasitasnya masih sedikit, misal kita masih punya 3 ekor, 4 ekor, itu masih oke ya. Tapi kalau sudah banyak, kapasitas banyak, itu memang harus disendirikan. Eman kalau sampai nanti lahir terus ada yang mati itu eman sekali, seperti itu. Maaf ya sedulur, ini memang harus keras ngomongnya karena posisinya pagi, sarapan pagi, jadi harus teriak-teriak ini. Ini hasil breedingnya dari domba Ria lur. Ini dombanya Pak Komo. Dan kalau beliaunya juga sudah melakukan seperti itu ya lur. Jadi dia punya kandangnya itu seperti ini lur.
ini kandang untuk kawinan. Jadi ini untuk jantan satu, ditaruh beberapa betina ini. Kemudian nanti kalau dia sudah hamil baru ditaruh di tengah. Ini di tengah ini untuk betina-betina yang hamil. Seperti ini. Dan di tengahnya disekat. Itu disekat. Kemudian untuk yang menyusui ini ya, ini melahirkan itu biasanya taruh sini lur. Tapi pas kemarin itu 3 ekor ini yang bareng akhirnya dijadikan satu. Jadi masih aman ya sedulur. Tapi sedulur semua perlu dicatat juga, kalau sedulur itu punya lahan yang di bawah, punya apa maksudnya, kan misal kandangnya ini panggung sedulur, terus sedulur masih ada tempat kosong, kalau bisa di bawah aja, misal ditaruh di bawah seperti ini. Kenapa kok di bawah? Itu lebih aman lagi lur. Resiko cempe kejepit itu apa jenengane sedikit ya lur. Karena apa? Cempe yang baru lahir kan kakinya masih kecil kan lur. Kadang kita bikin kandang itu walaupun tingkat kerenggangannya mungkin satu ini ya, ini jaraknya satu telunjuk gini ya, itu biasanya kadang sosok ya ada yang jepiti seperti itu. Ya itu tadi sih lur, kalau kita breeding ya khususnya sedulur-sedulur yang breeding itu memang perlu ekstra perawatan karo pemantauan tadi ya. Penglihatannya memang harus jeli sedulur. Ya itu tadi. Eman ini nek sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu kan kita nunggunya lama toh lur. Tapi kalau sudah keluar kelihatan, wah keluar jantan, nah ini itu ya lur. Apa jenengan iki wis cetha, wah iki poin seperti itu. Ini juga lucu ini. Cempenya itu ada kelintingnya bawaan dari lahir karena induknya juga sama. Ini ada kelintingnya ini. Itu sedulurku wong ternak, cara kita mempersiapkan domba atau indukan yang mau melahirkan. Terus seandainya sudah sedulur taruh di bawah, itu lur itu dikasih jerami, dikasih rapen-rapen sisa rumput yang ya, seperti ini. Ini yang nggak terpakai itu dibuat alas biar anget. Jadi walaupun di atas kalau masih lahiran, kalau ruangannya itu istilah kalau tembok ini masih aman ya lur, bataku seperti ini kan nggak begitu kena angin, nggak begitu itu ya kenceng. Tapi kalau pakai bambu, tembok-tembok dindingnya pakai bambu itu kan angin masih nerobos. Kalau bisa diusahakan dikasih jerami-jerami itu biar si domba atau anak cempenya tadi hangat. Seperti itu sedulurku wong ternak semua. Itu beberapa hal yang harus kita lakukan karena pengalaman wong ternak sendiri juga sudah mengalami itu. Ketika dulu waktu lahiran masih dicampur seperti ini, cempenya ada yang keinjak-injak, ada yang kejepit, terus dijilati bukan hanya sama induk aslinya tapi juga induk-induk yang lain, akhirnya tidak diakui sama induk aslinya, sehingga perlu treatment lagi. Kita harus menyusukan ke induk aslinya, naleni sampai dia si induk itu mengenali anaknya, terus disendirikan, dibiarkan induk dan anak itu bersama terus. Itu kan butuh waktu. Tapi kalau sejak awal sudah kita tanggulangi, wis dideweke, dipisah-pisah seperti ini, itu wis enak lur. Wis enak, kita nggak usah bingung-bingung lagi. Seandainya dia tidak mau menyusui, itu bisa jadi karena induk betinanya masih dere atau darah ya, awal kali menyusui, jadi mungkin agak risih dan kita perlu membantu, itu masih wajar. Tapi kalau yang sudah babon-babon kok terus nggak mau menyusui, itu biasanya ya kalau pengalaman yang sudah dialami, yang sudah saya alami itu ya memang biasanya karena induk itu
tidak mengenali bau si anak tadi. Seperti itu sedulurku semua. Mungkin itu dulu sedulurku wong ternak semua, sharing pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sedulur semua dukung, bantu like dan subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, selama kami bisa menjawab, saya bisa menjawab, ya nanti dijawab, dibantu jawab. Tapi kalau nggak ada ya itu akan menjadi PR buat saya untuk belajar lagi lur. Karena fokus wong ternak itu memang di breeding ya lur. Kenapa kok breeding ya? Karena jantungnya peternakan itu ada di breeding lur. Kalau saya kira semua ya, baik itu sapi, kambing, domba. Karena kalau nggak ada yang breeding, bagaimana kita membantu para belantik-belantik dan bakul mendapatkan barang dagangan. Seperti itu sedulur wong ternak. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan yang baru nonton jangan lupa ya bantu subscribe. Matur nuwun. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Pinter gue. Oh aduh pinter jare pinter lur. Wong pinter ABK-ne iki. Pinter. Ngomong pinter ya.